tampaknya bekas warung nasi itu seperti telah ditinggalkan cukup lama. Bangunan tak berpenghuni, pikir Faisal. Namun di detik selanjutnya, lelaki terkejut saat melihat ada sosok tinggi yang melintas di dalam ruangan gelap itu. Beneran gak cocok dipakai usaha, celetuk Faisal. Daripada berdiri lama di depan toko kosong, lelaki itu memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Biar hujan tetap turun, jaket parasut yang dikenakannya cukup bisa menghalau rintik. Namun, tidak dengan angin. Balayan dingin itu berhasil membuat Faisal bergidik. Gerimis yang terus turun pun sedikitnya menghalangi pandangan. Ketika Faisal mengusap wajah sejenak, ia dikejutkan oleh keberadaan kucing hitam bermata coklat terang di tengah jalan. Otomatis, Faisal membantung setan motornya hingga kendaraan roda dua itu memepet ke pinggir sebelah kiri. Faisal terengah-engah setelah berhasil menghindari kecelakaan tunggal. Ia menoleh seketika pada tempat keberadaan kucing tadi. Dan kini ia keheranan, karena kucing hitam tadi tiba-tiba lenyap bak ditelan angin. Kabur kemana tuh kucing? Hampir aja gue kena sial, gerutu Faisal. Ia hendak mengengkol motornya yang sempat mati. Namun, mesin sedikit nadat dan tidak mau menyala. Faisal pun mendorong motornya dengan tetap menunggang di atasnya. Ia berhenti di bawah jembatan layang agar tidak begitu kehujanan saat mencoba menghidupkan mesin motor. Bakal jadi miliuner, apa gimana sih ini? Kacau banget, mau nerima duit juga, ujar Faisal sembari terus mengengkol mesinnya. Setelah beberapa kali mencoba hingga kakinya terasa pegal, motor pun kembali hidup. Faisal lekas mengendarai motor tersebut dan berjalan cukup cepat saat hujan sudah kian mereda. Di tengah perjalanan itu, Faisal merasa heran karena keadaan Jakarta terasa cukup sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Biasanya, mau sekstrim apapun cuaca di ibu kota, kemacetan kendaraan tidak pernah terelakkan. Pria itu sedikit menoleh ke sana kemari, lantas tertegun melihat seorang anak laki-laki berbaju putih tengah berdiri di samping pembatas jalan. Tak bisa dipungkiri, Faisal langsung menghentikan laju motornya hanya untuk memastikan bahwa pandangannya tidaklah salah. Faisal mengerjap beberapa saat, memelototi sosok yang mirip dengan salah satu teman masa kecilnya yang dulu meninggal. Rahma, gumam pria itu sembari terbengong. Di detik selanjutnya Faisal terperanjat karena suara klakson menjerit amat keras. Ia menoleh ke belakang dan langsung kena omelan pengendara kijang abu-abu. Mau bikin celaka orang, kamu bapak-bapak dengan kepala sedikit botak di bagian depannya itu mengintip dari kaca mobil yang diturunkan. Maaf, Pak. Faisal menjawab dengan terbata-bata. Ia hendak menepikan motornya, tetapi melirik ke tempat di mana sosok mirip Rahman berdiri. Sosok itu sudah tidak ada. Mobil kijang yang tadi berhenti di belakang Faisal langsung melintas dengan kecepatan cepat, seolah-olah ia menginjak pedal gas dengan kekesalan yang amat besar. Faisal pun hanya bisa menghela nafas, lalu mulai tidak peduli pada apapun lagi. Saat melewati terowongan, Faisal memelankan laju motornya. Entar, mengapa ada rasa was-was dalam benak lelaki itu? Kondisi jalan cukup senyap dan agak gelap meski remang. Cahaya membias di dinding-dinding terowongan. Dari arah depan, terembus angin yang terasa berbeda. Samar-samar, Faisal memperhatikan keberadaan seorang perempuan berbaju pendek, selutut di depan sana. Ia tengah berjalan tertatih-tatih. Awalnya, Faisal mengira jika perempuan itu merupakan korban tabrak lari. Apalagi tadi mobil kijang melaju teramat kencang mendahuluinya. Faisal sudah hampir menyetop laju motor dan bertanya kepada perempuan itu. Akan tetapi, melihat jika sosok itu tiba-tiba lenyap di kisi-kisi dinding, Faisal langsung membawa kendaraannya lebih cepat. Ia lupa, terowongan itu memang terkenal cukup angker. Tak lagi-lagi, Faisal menyempatkan diri untuk acuh pada hal-hal di luar nalar begitu. Ia berusaha tetap tenang selama perjalanan. Beberapa kali Faisal singgah di warung ketika jarak yang ditempuh sudah sangat jauh. Lantas, malam pun mulai menjamah hari. Faisal beberapa kali bertanya pada warga kemana arah desa Cibodas. Sesuai arahan orang yang ditanya, Faisal pun kembali melanjutkan motornya yang sudah kelelahan. Ya, seperti halnya ia yang sudah capai dan segera ingin sampai ke desa tujuannya. Motor Faisal berhenti di sebuah gapura. Setelah menilik beberapa saat, ia pun masuk ke dalam perkampungan tersebut, mengira jika dirinya sudah sampai di desa lamanya. Beda banget sama desa dulu, gumam Faisal.
Lantas, ia menghentikan laju motornya di dekat pemukiman. Malam sudah agak larut, Faisal merasa segan untuk menghidupkan mesin motor. Hanya saja, kini ia bingung harus mencari rumah RT Amil. Melajukan motor dengan pelan, Faisal melirik setiap rumah yang ada di sisi kiri dan kanannya. Kudunanya ke siapa sih malam-malam gini? Bak Gayung bersambut, dari arah depan jalan muncul seorang pria. Namun ia terlihat panik, berlarian sambil menengok ke belakangnya. Kang maaf, saya mau tanya, siapa Faisal? Pria itu terkaget, lalu memarahi Faisal. Saha mana? Jangan masuk ke sini, kalau gak mau digangguin pocong. Ujarnya seraya bergidik. Lantas, ia berlari tanpa mengindahkan ucapan Faisal sebelumnya. Pocong apa nih Sin? Tuh bapak-bapak nigau apa gimana? Faisal melajukan kembali kendaraannya, lalu mendapati seorang perempuan tengah duduk di pos ronda. Tetapi tiba-tiba lampu di sekitar desa mengalami pemadaman. Faisal tertegun sejenak. Kemudian teringat kembali ada sosok gadis yang duduk di POS ronda. Faisal menatap ke arah sana. Hanya ada samar-samar sebentuk warna putih yang duduk di POS ronda. Lelaki itu terus melaju. Namun, Faisal merasa ada yang tidak beres. Ketika ujung bias lampu motornya menyerot sejuntai ikatan putih di pos ronda, mirip bagian bawah kain kafan. Lampu di sekitar sana menyala dengan cepat, dan Faisal pun tertegun di tempat. Kemana perempuan tadi pergi? Faisal mengucek mata dan mengerjap setelahnya. Kecapean si ini mah, gumam lelaki itu serak. Ia yang masih mengenakan helm model retro itu memutuskan untuk turun dari motor. Kendaraannya diparkir telat di depan pos ronda. Faisal berdiri sambil merasai pinggangnya yang pegal. Melakukan peregangan singkat sebelum akhirnya mengenyakkan diri di pos ronda. Ini gue nyasar, apa beneran udah sampai kampungnya bapak? Desis Faisal sengsi. Ia melirik kawasan desa yang sudah begitu gelap dan sepi. Sekilas terasa sangat menakutkan karena banyaknya kebun yang ditumbuhi pohon pisang dan jangung. Perhatian Faisal beralih pada bangunan pos ronda yang terbuat dari kayu dan setengah badannya menggunakan dinding bilik. Sementara setengahnya lagi ditutup jerjak bambu yang dipasang cukup jarang. Mayanlah buat nedul. Faisal mengecek bawah sepatu. Setelah merasa tidak ada tanah becek yang terinjak olehnya, lelaki itu membawa serta kaki dan sepatunya untuk naik ke atas pos ronda. Tempat itu memang bisa dijadikan untuk berteduh, tetapi tidak bisa menghalau dingin. Faisal akhirnya membuka ransel dan mengeluarkan selembar sarung serta jaket. Lelaki itu mengganti jaket parasut yang dikenakannya, dan sudah anyet karena air hujan. Kini Faisal duduk sambil bersandar, memeluk lutut setelah membalut badannya dengan sarung. Hanya saja, ukuran kain yang terbatas tentu tidak bisa menutupi sekujur badan lelaki itu. Makanya ia hanya bisa memeluk lutut, menghalau desir dingin semampunya. Gue harap ada orang lagi yang lewat biar gue bisa nanya benar-benar. Faisal menguap lalu, mengecek jam di ponsel keluaran tahun 2000 itu. Pantasan jam 11, desisnya. Apalagi deretan sinyal, tidak ada satupun yang terdeteksi. Memasukkan lagi ponselnya ke dalam saku jaket bagian dalam. Lelaki itu memejam sambil menyandarkan kepalanya ke pembatas badan pos. Dalam hitungan detik, tiba-tiba terasa begitu senyap. Faisal bahkan tak mendengar suara jangkrik, belalang atau disawon angin. Karena merasa ganjil, ia pun membuka mata untuk mengecek keadaan. Namun, betapa terkejutnya lelaki itu saat mendapati sosok perempuan tengah duduk di sisi ujung pos ronda. Ia duduk secara menyamping dan terlihat sesenggukan, merasa gelapan sambil mengedarkan pandangan. Sumpah, ia takut sekali digerebek warga. Malam-malam berdua di pos ronda bersama perempuan tidak dikenal. Hanya saja, perempuan itu kini sedang menangis. Teh Nen, maaf, kamu siapa dan kenapa di sini malam-malam? Pulang sana, ibu kamu pasti nyariin. Faisal mencoba menasihati perempuan di hadapannya yang masih terisak pelan. Kalau ada masalah gak boleh kabur-kaburan, Kak. Lagi, Faisal menginterupsi. Padahal, dirinya pindah ke Jakarta pun saat umur 7 tahun ya karena kabur. Lelaki itu sungguh merasakan ironi yang nyata. Ia bilang kepada orang lain tidak boleh kabur. Namun dirinya pun memiliki memori yang membuatnya menjauh dari perkampungan orang tuanya. Usai bernostalgia sejenak tentang masa kanak-kanak, Faisal kembali mengalihkan perhatiannya kepada perempuan di hadapannya itu. Udah pulang aja, Teh. Nanti malah jadi masalah gede kalau Teteh nangisnya di sini. Jujur, Faisal risih dengan keberadaan perempuan itu.
Meski sebenarnya, raut wajah sosok tersebut terlihat cantik meski tampak pucat. Rasa terpukau Faisal lantas berhenti ketika tangisan wanita itu pun reda. Perlahan, si wanita menoleh ke arah Faisal. Untuk kedua kalinya ia terperanjat. Ketika mendapati wajah cantik tadi berubah, rusak penuh belatung. Faisal menggulingkan diri keluar pos ronda, seketika berlari menjauh. Seakan dikomando otak, Faisal terap berlari meski sosok wanita tadi tidak mengejarnya. Saking jauh dan tidak terarahnya larian Faisal, ia tiba-tiba sampai di kebun tebu. Lelaki itu malah merengsek masuk, terus berlari seperti dikejar kematian. Medan yang lembab dan sempit, daun-daun tebu merunduk, menghalangi pandangan. Faisal akhirnya terjungkal usai menginjak sesuatu yang melintang. Faisal terkejut bukan main ketika badannya menimpa seonggok tubuh yang terlentang di antara pohon-pohon tebu. Jasad perempuan yang kepalanya ditutupi kantung kresek. Faisal melemparkan dirinya ke samping, lantas beringsut menjauh. Apa-apaan ini? Gerutu Faisal dengan mata membeliak lebar. Ia lantas merangkak menjauh, tetapi malah menemukan mayat lelaki tanpa kepala. Faisal berteriak kalap. Rasa ngeri dan kesal seolah berdampingan di dalam benaknya. Jangan main-main sama gue gak kenal kalian. Pekik Faisal, wajahnya penuh akan cucuran keringat. Jangan lupakan kami, Sal. Dengan cepat, Faisal menoleh ke sumber suara. 4 anak laki-laki terlihat berdiri di antara pohon tebu. Namun kondisi mereka terlihat memprihatinkan. Kalian desis Faisal tak percaya. Ia berdiri hendak menghampiri ke-4 anak lelaki tersebut. Akan tetapi, mereka tiba-tiba lari ke dalam kebun tebu yang masih begitu luas. Hai, jangan pergi, teriak Faisal yang merasa dirinya kembali menjadi umur 7 tahun. Ia berlari kencang, menerobos pohon-pohon tebu demi mengejar teman-temannya. Ketika berlari, Faisal tiba-tiba menubruk sesuatu hingga dirinya jatuh terjengkang. Sesosok pocong berdiri tepat di hadapannya. Mata kehitaman itu menyorot tajam. Faisal pun merangkak untuk kabur. Akan tetapi, sutas tali yang terbuat dari kafan membelit pergelangan kakinya. Faisal sontak berteriak dan menendang-nendang kaki. Faktanya, Faisal masih berada di pos ronda. 4 orang warga yang bertugas meronda menemukan Faisal mengigau di sana. Mereka pun berusaha untuk membangunkan lelaki itu. Beruntung, Faisal bisa membuka matanya lagi dan kini terperanjat lagi ketika sekumpulan bapak-bapak sedang memanggil-manggil dan menyuruhnya bangun serta lekas beristighfar. Tidur sembarangan, sih. Jadinya mimpi aneh. Celetuk salah satu dari kumpulan peronda tersebut. Kenapa teh kamu bisa tidur di sini? Tanya pria yang terlihat lebih sepuh di antara peronda yang lain. Ia memperhatikan wajah Faisal yang tampak asing. Ini dari mana? Atau mau kemana? Setelah berhasil melewati rasa syok dan mengesampingkan mimpi buruknya barusan, Faisal pun menjawab, saya dari Jakarta mau ke desa Cibodas. Pak, Cibodas mana? Ini Cibodas Witan. Faisal mengernyit. Memangnya ada berapa nama Cibodas, Pak? Dulu, Cibodas ya cuma 1. Tapi karena adanya pembagian wilayah, Cibodas terbagi jadi 2 desa. Cibodas Wetan dan Cibodas Kulon. Nah, si ahnya mau ketemu siapa? Faisal mengucek mata. Saya mau ke desa Cibodas, kampung Galunggung Nengal. Ucapnya agak terbatan. Di Cibodas Kulon etahman. Amyah dekat dari sini mah. Pasti kemalaman, ya. Makanya baru sampai sini. Iya, tadi sempat kesasar juga, Pak. Maaf, saya jadi ikut tidur di pos ronda di sini. Capek, Pak. Ucap Faisal canggung. Tidak apa-apa justru teh saya kasihan. Tidur di tempat begini pas cuacanya dingin pisan. Gak masalah, Pak, asal teduh. Faisal tersenyum ramah. Perbincangan di tengah malam itu pun terpotong oleh kemunculan 2 orang yang lari tergopoh-gopon. Gawat, Pak. Gawat kenapa? Itu, kuburannya Neng Arumi udah acak-acakan. Mayitnya kelihatan, Pak. Astagfirullah. Memangnya kalian ngerondas sampai TPR? Tanya pria yang sebelumnya begitu vokal menanyai Faisal. Tadi mau ke hutan utek. Biar cepat gitu maksudnya teh. Malah ngeliat bentuk pocong orang yang sudah meninggal. Ya, udah, kita cek dulu. Kapan makam Neng Arumi dibongkar? Malam-malam gini, Blar? Pertanyaan tersebut lantas diakan pria yang mereka panggil dengan Bah Wasta. Kayaknya ada yang bongkar malam kemarin, Bah. Soalnya kelihatan dari tekstur tanahnya yang udah agak mengering. Terang rekan si pelapor dengan nada cukup santai, tidak seheboh temannya.
bahwa Sta terdiam cukup lama. Tapi di desa mereka memang agak jauh di perbukitan. Hanya saja, kenapa kejadian kemarin malam baru ditemukan malam ini? Benar-benar tidak ada satu orang pun yang melintas ke sana saat siang. Jadi kejadian di luar nalar seperti itu amat lambat diketahui. Faisal yang sebagai orang baru tak tahu apa-apa, hanya bisa bengong. Pentesan dari tadi mimpi, dan oranya gelap banget. Ada makam yang digali ternyata, batinnya. Sementara itu, di kediaman Afnan, suasana terasa lebih mencekam. Terlebih lelaki itu, malah jatuh sakit. Usai hujan-hujanan, ketika mengambil tali kafan Arumi, badannya menggigil bagai kedinginan, tetapi suhu demamnya cukup tinggi. Afnan terus mengigau, menyebut-nyebut nama Arumi. Maafkan aku, Arumi, kamu gak seharusnya mengalami itu, isaknya. Para peronda mulai riut, mempunyai asumsi masing-masing. Faisal merasa pusing mendengarkan ocehan mereka, ditambah secara fisik sudah sangat lelah. Ia mulai merapikan kembali bawaannya, lalu bersiap untuk pergi. "Boyar, Pak, kalau desa Cibodas Kulon di mana?" tanya Faisal sembari sibuk membetulkan ransen di punggung. "Oh, akang ini teh mau ke Cibodas Kulon. Udah dikat atur. Tinggal lurus aja dari sini, nanti ada pertigaan ambil yang kanan." Pokoknya setelah pemakaman umum, jelas salah satu peronda. Tangan Faisal menggaruk kepala belakang yang tak gatal. Padahal, tadi perasaan ia sudah melewati jalan yang dimaksud. Kali ini pria itu mengucap basmalah, berharap mendapatkan jalan yang sebenarnya. "Makasih Pak, kalau gitu saya pulang dulu. Semoga urusan desa ini cepat kelar." Semua serontak mengucap, "Amin." Mereka memperingatkan, agar Faisal lebih berhati-hati mengingat jalan menuju Cibodas Kulon lumayan curam. Pemuda itu pun mengucapkan banyak terima kasih. Setidaknya kedatangan para peronda membuat ia jadi bisa pulang. Motor melaju, membelah jalanan yang lebar tapi rusak. Ia bekerja keras menyeimbangkan lajunya. Salah sedikit saja, bisa jatuh tergelincir. Di samping jalanan besar, terdapat bukit-bukit tertutup rumput liar. Semakin membuat suasana terasa sepi dan aneh. Setelah menempuh jalan sekitar 5 menit, Faisal berhenti di depan gapura. Karena ada dua pria berdiri di sana sembari menghisap rokok. Dari penampilannya, Faisal bisa tebak itu bagian dari peronda. Gapura di sebelah kanan itu nyatanya adalah gerbang pemakaman. Di dalam juga banyak orang, ramai-ramai menyenteri satu petak tanah. Mungkin masalah makam yang dibongkar, pikir Faisal. "Mau kemana tengah malam gini kan?" tanya salah satu si peronda. "Saya dari Jakarta, Pak. Mau ke desa Cibodas Kulon. Tapi dari tadi nyasar, gak nemu-nemu jalan. Untung di pos tadi ketemu yang ronda," jelas Faisal. "Oh, masnya nyasar. Sok atun, tinggal dikit lagi." Dan tiba-tiba saja Faisal tersantak kalah, melihat sosok berbalut kain putih berdiri tepat di belakang si bapak yang barusan berbicara dengannya. Mendadak pundaknya terasa begitu berat. Buru-buru Faisal mengusap wajah sambil beristighfar beberapa kali dalam hati. Saat melirik kembali, sosok itu menghilang. Faisal mengangguki ucapan pria di hadapannya. Ia langsung berpamitan kemudian kembali meneruskan perjalanan. Benar saja, setelah mengikuti petunjuk dari mereka, pria itu mulai ingat kemana arah kampung masa kecilnya. Perjalanan pun lancar. Ini mah capeknya bukan karena jauh, tapi karena gangguan setannya kurang ajar, gerutu Faisal kesal. Dari kejauhan gang kecil sebelah kanan menuju rumah, telah terlihat. Ia pun mulai berbelok lalu lurus melewati gang sempit. Faisal merasa motornya agak sulit dikendalikan dan sedikit berat. "Kok berat ke sebelah kanan, ya?" batin Faisal. Perasaannya mulai tak enak, ditambah bau bangkai terasa menyengat. Mata Faisal mulai melirik kaca spion. Lantas kembali membuang pandang seolah tak melihat apa-apa. Ternyata sadari tadi, Faisal membonceng sosok pocong yang membuat begitu seram. Ada borok-borok yang mengelilingi wajah dan kapas yang menempel di hidung. Ketika Faisal mulai menyadari keberadaan makhluk lain dan membaca doa sebisanya, seketika sosok di belakang tadi menghilang. Ada rasa lega kala melirik kembali kaca spion. Pria itu mengerang kasar, merasa otak dan badannya lelah. Motor pun berhenti di sebuah rumah bercat putih, tetapi kusam. Namun, tanaman-tanaman di bagian depan tertata rapi. Meski sudah lama tak ditempati, bapaknya Faisal membayar orang untuk selalu membersihkan rumah tersebut. Di depan rumah, ada kursi panjang dari kayu. Seorang pria tidur meringkuk di sana berselimutkan sarung. Namanya Mang Eman, orang kepercayaan bapaknya Faisal.
Buru-buru Faisal berjalan ke arahnya usai memarkirkan motor. Mang, Faisal menepuk lengan Mang Eman perlahan. Pria itu pun langsung terperanjat kaget. Saking kagetnya, ia mengeluarkan gerakan-gerakan bela diri. Mang Eman menghela nafas panjang kembali menarik tangannya, yang tadi hendak menonjok ketika melihat Faisal berdiri kebingungan dengan tangan yang juga siap siaga. Buru-buru Mang Eman meminta maaf. Dun, punten, Mas. Tadi saya teh mimpi buruk. Mimpi mau berantem sama setan. Ucapan itu hanya dibalas tawarannya Faisal, karena ia juga tak kalah kaget. Di jalan sudah ditakuti setan, di rumah malah hampir kena tinju Mang Eman. Mereka akhirnya saling merangkul, karena sudah sangat lama tidak bertemu. Gimana kabarnya, Mang? Tanya Faisal melepas pelukan. Alhamdulillah baik, Mas. Kabar Mas Faisal sendiri gimana? Dul, udah bujang sekarang. Terus, kenapa baru nyampe, Mas? Mang Eman melirik motor milik Faisal. Dahinya mengernyit, lantas tersenyum. Padahal Faisal termasuk orang berada, tetapi malah memakai motor yang biasa saja. Tidak heran, setahu Mang Eman Pak Hasan juga tak kalah sederhana. Alhamdulillah saya juga baik. Nyasar, Mang. Lupa sama jalannya. Lah, Mang sendiri kenapa gak tidur di dalam? Kayak gak ada kamar aja. Pria bersarung itu hanya tersenyum canggung sambil menggaruk kepala belakang. Dari dulu rumah ini terkenal banyak hantunya. Mana mungkin Mang Eman mau tidur sendirian di sana. Setiap beres-beres saja bersama sang istri, selalu ada membuat kaget. Enggak, gak kenak atuh gak ada pemiliknya. Ini, saya kasih kuncinya, Mas. Saya izin pulang dulu, ya. Bentar lagi mau ke kandang sapi, mau beberes. Beberapa kunci dengan satu gantungan diserahkan pada Faisal. Diambilnya kunci tersebut. Mang Eman juga memberitahu bahwa pembeli rumah adalah salah satu warga di desa Cibodas Wetan. Besok ia akan datang ke sini untuk mengobrol dengan Faisal. Harusnya dengan Pak Hasan, bapaknya Faisal. Namun, beliau menyerahkan semuanya pada putranya karena masih harus mengurus kerjaan di kota. Akhirnya Mang Eman pamitan pulang. Karena Faisal merasa sudah sangat capek, buru-buru ia masuk rumah. Cukup terkesiap dengan isi rumah yang tidak banyak berubah. Foto-foto zaman dulu dari keluarga besar masih terpasang di dinding. Sebenarnya terlalu banyak kenangan. Tetapi memang Pak Hasan memutuskan untuk menjualnya. Gegas Faisal berjalan menuju kamar. Ia menekan saklar, lampu kamar pun menyala. Bersih dan wangi. Ia langsung menjatuhkan badan di ranjang, menyimpan tasnya di lantai. Pria itu berkata, Alhamdulillah, bisa rebahan juga. Baru saja terpejam 1 menitan, ia dikagetkan dengan suara kursi yang ditarik. Sontak Faisal terbangun. Ia menoleh ke arah kursi plastik yang tadinya menempel ke lemari belajar, kini menjadi berjarak. Decak kasar keluar dari bibir Faisal. Ia langsung menarik selimut dan menutup seluruh tubuhnya sampai kepala. Masa bodoh dengan satu anak kecil yang berlarian di kamar sambil tertawa. Sosok anak itu berkata, kamu teh sudah besar, Faisal. Keesokan siangnya, warga heboh dengan makam Arumi yang rusak. Buningrum yang kaget mendengar kabar tersebut lantas berlarian menuju area tanah mati itu. Ia ditemani beberapa ibu-ibu yang juga penasaran. Sesampainya di makam, sudah ada Bahwasta. Semalam memang belum dibetulkan, karena menunggu dulu pihak keluarga. Buningrum langsung histeris. Tentu saja hatinya kembali sakit. Sudah anaknya tidak mendapat keadilan. Ditambah makamnya ikut diusik. Bum, mau dibereskan makamnya, apa mau digali lagi? Tanya Bahwasta. Semua terkejut dengan pertanyaan itu. Salah satu pria di sana bertanya, kenapa dibongkar, Bars? Maaf, biasanya orang yang meninggal gak wajar itu. Makamnya sering dijadikan bahan pencarian, ilmu hitam atau pesugihan. Siapa tahu ada sesuatu yang diambil dari dalam, jelas Bahwasta. Suasana jadi riuh. Di tengah kehebohan datang Afnan. Ia juga mendengar kabar kalau warga berduyun-duyun ke makam. Afnan langsung berakting, seakan tidak tahu apa-apa. Ada apa ini, Bu? Tanya Afnan pada Buningrum yang masih tergugu dalam tangis. Afnan melirik makam Afnan, kemudian pura-pura kaget dan marah. Bahwasta mencoba menenangkan. Ia juga kembali memberi tawaran tentang penggalian makam. Hal tersebut membuat Afnan gelisah. Sama mah yakin, pasti orang itu mengambil tali potong supaya bisa kaya raya. Celetuk pria di samping Bahwasta. Jangan asal ngomong kamu. Semua mata tertuju pada Afnan. Mereka tampak aneh dengan ekspresi yang gelagap itu. Terlebih Makedah terkenal sebagai dukun.
Wajar rasanya dicurigai mengingat si pria merupakan cucunya. Kenapa kamu ketakutan, Afnan? Jangan-jangan kamu yang bongkar. Afnan berdecak. Saya teh cuma gak mau aja makam calon istri. Saya terus-terusan diganggu. Kalian tak tahu, gak? Semenjak Arumi meninggal, saya sakit. Sampai-sampai gak bisa ikut tahlilan. Sekarang kalian mau lihat saya sama Buningrum mengenang lagi orang yang kami sayang. Cukup masuk akal. Beberapa warga mengangguk, membenarkan kata-kata Afnan. Dalam isak Buningrum pun meminta, supaya makam Arumi dirapikan saja. Tidak perlu menggalinya lagi. Beberapa warga akhirnya membantu membereskan gundukan tanah itu. Tiba-tiba salah satu pemuda bernama Riki maju dan berdiri di samping Afnan. Ia membuang batang rokoknya. Dengan santai pemuda berjaket hitam tersebut berbisik tepat di telinga Afnan. Sebelum almarhumah meninggal, aku teh gak sengaja ngelihat kamu berantem sama Arumi. Nan, kamu juga hampir nampar dia. Jadi, gak usah berlaga jadi manusia paling suci di sini. Mata Afnan membulat sempurna, tubuhnya menegang. Keributan di pemakaman berbanding terbalik di rumah Faisal. Hari ini Mang Eman izin datang siang dan Faisal yang akan membereskan seisi rumah. Tidak terlalu sulit karena memang rumah sudah begitu rapi dan bersih. Ia hanya melepas foto-foto keluarga, mengelap debunya, lalu memindahkan ke dus. Surat-surat berharga dalam lemari dikeluarkan, terutama berhubungan dengan tanah dan rumah yang nantinya akan berpindah tangan jika memang sudah dan. Sewaktu membuka laci, ditemukan sebuah foto 5 anak kecil berjajar penuh senyum gambarnya. Sudah mulai menguning, bagian depan maupun kertas belakang. Wajah Faisal mendadak murung. Buru-buru ia memasukkan kembali foto tersebut pada sebuah kotak. Pria itu enggan mengenang masa lalu yang menyakitkan. Ia kembali merapikan lemari. Namun, tiba-tiba fokusnya terganggu oleh kursi yang bergeser sendiri. Faisal hanya tercenung sebentar, menatap anak kecil berwajah pucat duduk di sana sambil mengayunkan kaki. Malas menanggapi, Faisal membiarkannya dan memilih kembali pada aktivitas semula. Kini suara ketukan berasal dari meja. Ujung mata Faisal menangkap sosok itu, tengah mengetuk-entuk pulpen. Membuat suasana hening tetasa meremang. Seakan kesal kehadirannya tak dianggap. Pulpen itu melesat hampir mengenai kepala Faisal. Untung saja secara refleks pria itu bergerak ke belakang. Benda itu pun mengenai kaca jendela. Astagfirullahaladzim, tetiak Faisal. Ia kembali menoleh ke arah anak kecil tadi, tetapi sudah tidak ada di sana. Merasa kesal, ia urung membereskan kamar, malah beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan cepat menuju dapur. Menikmati kopi setidaknya bisa meringankan beban pikiran. Ternyata gangguan masih belum cukup di kamar. Ketika Faisal meracik kopi, air keran di wastafel tiba-tiba menyala. Ia hendak mendekat untuk menutupnya, tetapi air tersebut mati sendiri. Saat kembali berbalik badan, keran terbuka lagi. Kursi di meja makan terpelanting, membuat Faisal terkesiap. Akhirnya pria bermata sipit dan berambut gondrong itu teriak kesal, "Gak usah ganggu. Gue udah gak kenal siapa lo. Sekarang pergi dari sini, rumah ini mau gue jual." Mendadak air keran yang mengalir tadi berhenti. Suara fluid dari teko menandakan air telah matang. Kompor dimatikan, airnya dituangkan ke dalam gelas berisi racikan kopi. Sebelum keluar, Faisal membereskan kursi yang tergeletak di lantai. Segera ia keluar dari rumah sambil membawa kopinya. Duduk di teras rumah, menikmati aroma pagi yang begitu sejuk. Ditambah pemandangan hijau dari tanaman, membuat matanya segar menatap sekitar. Dua wanita yang tengah berjalan, mendadak berhenti. Lalu berdiri di depan pagar rumah Faisal. Pagar tersebut hanya sepusar orang dewasa, membuat wajah mereka yang bengis terlihat jelas. "Ngapain kamu kesini lagi, Faisal? Kayak orang gak punya dosa aja," ketus ibu-ibu memakai daster hijau bunga-bunga. Matanya mendelik sinis. Faisal terdiam, menanggapi dengan tatapan bingung. Nyatanya kenangan masa lalu masih melekat jelas di kepala warga desa Cibodas Kulon. Faisal pikir, puluhan tahun sudah cukup membuat warga bungkam. Fakta mengatakan tidak semudah itu. "Maaf Bu, saya hanya sebentar di sini. Buat bantu Bapak jual rumah," jawab Faisal, berusaha tenang. "Baguslah. Biar kami gak perlu ketemu kamu lagi. Anak gak tahu diri, bawa sial. Hayo Bu, kita pergi. Nanti celaka dekat-dekat sama Dian." Keduanya pergi sambil mengucapkan sumpah serapah. Faisal hanya mengelus dada sambil mengucap istighfar beberapa kali. Kalau saja tidak ingat akan hukum, mungkin kopi
yang mengepul di atas meja sudah ia siramkan ke muka mereka. Tak berapa lama dari sana, Pak Rudi, pria yang akan membeli rumah keluarga Faisal pun datang bersama RT setempat. Gegas Faisal berjalan menuju pagar, membukanya lalu mempersilakan masuk. Assalamualaikum. Apa kabar Mas? Tanya Pak Amir, sang ketua RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Senang rasanya bisa ketemu langsung sama Bapak. Pertemuan tersebut diawali dengan saling merangkul kemudian berkenalan dengan calon pembeli rumah. Pak Amir memperkenalkan pria di sampingnya. Nah, ini teh namanya Pak Rudi. Beliau dari desa Kobodas Weitanu. Pak Rudi langsung menyahut. Oi, si Salim anak pemilik warung? Dia udah nikah, Mas. Istrinya baru aja melahirkan. Alhamdulillah. Insya Allah nanti saya ke sana buat ketemu dia. Sekarang, mari masuk. Lihat-lihat dulu rumahnya. Barangkali cocok buat Bapak dan keluarganya. Ketika mulai masuk, di tanaman rumah itu terdapat ayunan. Sosok anak kecil yang mengganggu Faisal duduk termenung. Wajahnya menatap mereka penuh amarah. Diambilnya sebuah batu besar, lalu dilempar ke kaca. Sontak ketiganya kaget. Mereka berlari ke arah jendela yang rusak. Pak RT keluar, mengecek siapa yang beraninya melempar batu. Namun, suasana sepi. Yang ada hanya ayunan yang bergerak-gerak sendiri. Kayaknya benar gosip rumah ini ada hantunya. Bisa-bisa Pak Rudi gak mau, gumam Pak Amir sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Di luar jendela tampak awan kabut menggerayang amat tebal. Suasana dingin pun begitu terasa menusuk tulang. Afnan yang masih terbaring sakit di kasurnya hanya bisa memandang kabut tersebut dengan mata kosong. Sesekali, lelaki itu terbatuk dan kontan merasakan nyeri di kepalanya. Bu Nur Hayati masuk ke dalam kamar seraya membawa nampan berisi bubur. Afnan menoleh, dan seketika bangkit, meski kepalanya tiba-tiba kelayangan. Udah atuh jangan geradak-geruduk gitu, Jan. Ibu teh ngapain atuh repot-repot nganterin makan ke kamar. Afnan teh bisa nanti ngambil sendiri. Lagian cuma meriang aja. Bukan gak bisa jalan, gerutu lelaki itu. Yang sakit teh bisa menggerundel gitu. Bu Nur Hayati menyimpan nampan di atas meja. Wajahnya seketika berubah sendu. Kamu teh emang masih bisa jalan buat ngambil makanan di meja makan. Tapi susah buat bangun dari kasur. Kalau nunggu kamu bangun, kapan makannya? Jangan bengong wae atuh Jan. Ada nada getir yang membuat suara Bu Nur Hayati bergetar. Ia pun menambahkan, jangan mikirin terus apa yang menimpa Arumi. Kasian dia, biarin tenang. Afnan yang tengah memandang ke arah lain, memikirkan betapa ia memang belum merasa ikhlas harus kehilangan. Apalagi, ibu ataupun bapaknya tidak tahu. Jika Afnan sudah mencoba membangunkan rasa dendam di jiwa Arumi saat ini, atas bantuan Mak Eda.